Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Selamat pagi Ibu. Pagi. Semangat, iya beda kalau guru kelas 1 tuh terlihat selalu semangat. Harus Bu, bener kalau misalkan nggak semangat nanti anak kelas 1 lari kemana-mana nggak ada yang namanya di dalam kelas. Iya betul Ibu. Bagaimana pagi ini Bu di kelas? Lancar? Alhamdulillah lancar tapi apa ya masih ada anak yang hiperaktif tuh Bu, bikin saya pusing 7 keliling. Saya dengar Bu Indah, apakah betul kemarin itu di kelas Ibu ada murid yang berkelahi sampai mukanya itu seperti dicakar Bu Indah? Itu kenapa ya Bu ya? Oh iya, kemarin itu ada anak. Jadi tuh pelajaran selesai, kan ada waktunya piket. Jadi mereka berdua itu lagi piket, sedang piket. Jadi ada anak yang namanya Agung ini lagi menyapu. Terus si Zaki ini ngedorong. Nah, Agung ini tidak terima. Kok saya didorong? Jadi dorong balik lah. Nah, dorongan Agung itu lebih keras daripada Jaki. Jadi Jaki tidak terima, langsunglah dicakar mukanya Agung. Seperti itu, Bu. Begitu. Kejadiannya Iya ya. Terus itu bagaimana perasaan Ibu menghadapi anak tersebut, Bu? Apakah Ibu merasa kaget atau bagaimana? Kaget, terus agak takut ya, soalnya kejadiannya tuh langsung cepat. Terus lukanya agak dalam tuh Bu, gitu. Jadi perasaan saya tuh agak khawatir ya dengan perilaku mereka itu, takutnya sampai terbawa sampai besar. Terus juga khawatir teman-teman yang lainnya tuh menirunya. Tapi alhamdulillah saya sudah mengondisikannya gitu. Anak tersebut sudah saya kondisikan dengan baik. Iya, betul memang Bu. Takutnya itu kelakuan anak yang seperti itu takut membawa hal negatif, dampak negatif kepada teman-teman lainnya. Ya, kalau begitu syukur alhamdulillah jika Bu Indah sudah menemukan solusinya, sudah bisa mengondisikan anak tersebut. Kira-kira sebetulnya Bu Indah, apa yang melatar belakangi kelakuan anak tersebut bisa sampai hiperaktif? Apakah anak tersebut setiap hari seperti itu atau pada saat itu saja terjadi? Awalnya juga saya bingung ya Bu ya, bagaimana anak ini bisa seperti itu. Ternyata anak ini memang kecenderungannya itu agak pendiam ya. Jadi dia mengungkapkan isi hatinya itu dengan tindakan. Ketika dia tidak suka ya dia langsung dengan tindakan sesuka hati dia, seperti itu. Karena pernah ada orang temannya itu dia malah lebih ekstrim dari yang namanya mencakar wajah. Dia bawa yang namanya pensil itu benar-benar ditusukkan ke temannya. Bagus yang temannya itu tidak sampai parah ya Bu ya, cuma ujungnya aja. Nah, sekarang terulang lagi. Jadi menurut saya itu kayaknya ada beberapa faktor deh yang mempengaruhi anak tersebut. Iya, kayaknya sih sepertinya mungkin dari lingkungan dia, mungkin juga suasana hati dia, saya juga kurang belum terlalu paham. Makanya kita tuh sebagai guru juga harus benar-benar selektif dengan lingkungan siswa kita. Jadi kita harus tahu nih lingkungan siswa kita itu seperti apa gitu tuh Bu. Iya, betul sekali Bu Indah. Apa yang Bu Indah katakan seperti itu. Kita sebagai guru, apalagi kita posisi sebagai orang tua, ya harus bisa selektif mungkin untuk memilah dan memilih lingkungan belajar yang baik. Iya Bu. Begitu Bu. Iya. Terus kemudian apa yang akan Ibu Indah lakukan untuk menangani anak tersebut Bu Indah? Saya kemarin sudah
berinisiatif untuk menangani anak ini tuh jadi ketika dia belajar itu tidak di belakang, tapi ada di depan. Jadi saya bisa memantau anak ini tidak Mengontrol. berbuat seperti yang Oh, kemarin. iya iya. Jadi di depan saya kan jadi ketahuan dia mau berbuat Betul. apa, dia mau jalan-jalan atau bagaimana sudah ada di hadapan saya gitu, Bu. Oh, iya betul. Itu salah satu alternatif ya, Bu Indah? Iya. Iya, betul. Eee, Bu Indah pernah, melakukan kunjungan barangkali ke rumahnya, di lingkungan rumahnya atau lingkungan keluarganya? Oh, waktu itu pernah, untuk apa namanya, mencari tahu anak ini kenapa bisa berbuat seperti itu dan berulang-ulang gitu tuh ya. Iya. Ternyata apa ya, anak tersebut itu tidak suka belajar, lalu sering main dengan teman-temannya itu hampir apa ya, sampai lupa waktu. Oh, Jadi dia gitu. itu udah kecenderungan malas, terus kebawa dengan lingkungan, udah males apa ya, keikut-ikutan lingkungan, jadi dia tuh lupalah yang namanya belajar bagaimana gitu. Jadi kurang kontrol orang tua Iya. seperti Oh, berarti, mungkin terbawa pergaulan di lingkungan sekitar ya, Bu, ya? iya, bisa jadi Iya, seperti betul. itu. Iya. Tapi kita tidak bisa sepenuhnya untuk menyalahkan anak tersebut ya, Bu, ya? Mhm mhm Iya, betul, Bu Indah. mhm. Iya. Lantas itu kira-kira, lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa, membuat murid itu menjadi lebih baik lagi, Bu? Oke, berarti apa ya, saya tuh berencana untuk memberi dia tanggung jawab, Bu. Jadi tanggung jawabnya itu sebagai ketua kelas. Jadi di mana dia itu akan menjadi pemimpin bagi teman-temannya dan menjadi contoh yang baik. Jadi kan dia kan anaknya memang hiperaktif ya. Iya. Semoga saja dengan diberi tanggung jawab sebagai ketua kelas, dia memikirkan, "Oh iya, saya tuh ketua kelas, saya tuh harus mencontohkan yang baik kepada teman-teman saya, agar apa, saya berhasil nih jadi ketua kelas." Rencana saya seperti itu, Bu. Kira-kira bagus nggak ya? Wah, hebat sekali Bu Indah rencananya, bagus sekali itu. Heeh. Itu merupakan alternatif yang sangat bagus, lalu kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana tersebut? Inginnya sih secepatnya ya, kebetulan hari ini masih hari Kamis. Kalau misalkan besok sepertinya, belum memungkinkan karena anak ini kan masih dalam tahap, apa ya, perhatian saya. Mmm, Jadi insya Allah kira-kira ya hari Senin ketika pas setelah upacara, kayaknya itu kan kayaknya kondusif dah anak-anaknya ya. Setelah upacara kita akan menjadikan dia ini sebagai ketua kelas, lalu nanti kan, dia juga dapat berpikir kembali, oh bahwa tindakan dia selama ini tuh, bukan apa ya, tidak baik gitu, iya. tidak bisa dicontoh oleh teman-temannya yang lain, begitu, Mmm, Bu. iya. Lalu Bu Indah menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk, agar, apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik? Oke, yang akan saya mintai dukungan, yang pertama berarti orang tuanya dulu ya. Saya minta dukungan orang tuanya dulu, kenapa? Karena anak ini kan yang punya tuh orang tuanya. Betul. Orang tuanya, yang tahu kesehariannya itu pasti orang tuanya. Saya minta dukungan orang tuanya agar menjaga anak ini sebaik-baik mungkin di rumahnya. Jangan sampai dia itu lupa waktu akan belajar, dia lupa waktu akan mengaji, dia lupa waktu akan kewajibannya. Nah, setelah itu yang harus saya minta dukungan adalah teman-teman yang ada di kelasnya, Bu. Jadi, Iya, biasanya itu teman sekelas itu, dukungan yang terbaik kedua. Jadi jangan sampai setelah saya sudah jadikan ketua kelas, dikata-katai oleh temannya.
kan biasa kalau anak-anak kelas 1 kan rame ya mulutnya Betul. tuh, Iya betul, "Ini Bu Indah. jadi ketua kelas, dia Iya. kayak gitu aja jadi ketua kelas, Iya. tukang inilah, tukang itu," Iya. gitu kan. Iya, betul sekali, Bu Indah. Bener, jadinya nanti saya akan minta dukungan kepada orang tua, terus lalu ke teman-temannya. Nah, sekaligus nanti minta dukungan juga ke kepala sekolah, "Bagaimana ya kalau misalkan seperti ini, bagus nggak ya Bu? Tolong dong minta dukung," atau bagaimana gitu, Bu. Oh, wah hebat, luar biasa sekali Bu Indah. Iya, Masya Allah. eee, mudah-mudahan apa yang Bu Indah rencanakan bisa cepat terlaksana dengan baik, sehingga Amin. ya betul, sehingga, apa yang menjadi tujuan kita, Iya. akan, berjalan tanpa ada kendala ya Bu Indah, apalagi Amin amin kita ya di dalam Allah. iya, di dalam ruangan kelas, Mhm. dan untuk anak tersebut, kita berusaha untuk dia itu tidak di-judge jelek Mhm. oleh teman-temannya. Iya. Berikan dia, apa namanya itu, motivasi bahwa Mhm. dia itu bisa, dia itu bukan anak yang nakal, Betul begitu. Dia sekali. itu bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-temannya. Heeh. Jadi jangan ada yang men-judge bahwa anak tersebut anak nakal, tidak. Nah. Itu mungkin karena beberapa faktor saja, begitu Iya ya Bu iya. Indah ya? Oh, Iya hebat sekali Ibu, Bu Indah. Masya Mhm. Allah. Iya. Oke, lalu pertanyaan terakhir ya Bu ya, Mhm. apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Oke, yang saya simpulkan nih ya dengan pembicaraan kita hari ini, saya bisa mengambil keputusan anak yang seperti ini istilahnya kan hiperaktif ya, Bu, ya? Iya, Heeh, betul. jadi anak hiperaktif itu tidak semuanya jelek, tapi bahkan anak yang hiperaktif itu bisa lebih baik dari anak yang baik, kalau Nah. misalkan ditangani dengan, tepat gitu. Iya, Berarti betul. kesimpulannya saya ingin, menangani anak yang hiperaktif ini dengan cara apa ya namanya, memberikan dia tanggung jawab. Karena Mmm. jawab itu dia bisa memberi pemahaman kepada dirinya sendiri terlebih dahulu bahwa, saya harus menjadi contoh yang baik untuk yang lain, Mmm. seperti itu, Ibu. Hebat sekali, keren nih Bu, keren pokoknya keren. Alhamdulillah, oke. Ya, semoga rencana Mhm. Ibu terlaksana ya Bu ya. Amin amin amin. Ibu Semoga terima kasih iya, ya. semoga diskusi kita hari ini bermanfaat untuk Ibu dan juga saya. Iya. Amin. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk apa, berbincang-bincang untuk coaching bersama saya. Sama-sama Bu Indah, kita selalu Iya. berbagi informasi pokoknya ya Bu ya. Oke Ibu. Semangat terus Iya. mencerdaskan anak bangsa. Siap. Terima kasih Bu Oke. Indah, Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.